Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siska Dewi Septiani, NIM 063-18033. Saya mahasiswa dari Fakultas Teknologi Industri, jurusan Teknik Industri, Universitas Trisakti. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai peta kendali variabel. Berikut penjelasan mengenai peta kendali variabel. Yang pertama, peta kendali terbagi menjadi dua, yaitu secara variabel dan secara atribut. Yang pertama, pengukuran variabel itu terdiri menjadi subgrup berjumlah 2-9. Biasanya untuk subgrup ini menggunakan peta X dan R. Sementara untuk N sama dengan 10 atau lebih, biasanya menggunakan peta X dan S. Sedangkan untuk peta sama dengan N sama dengan 1, dia menggunakan peta X dan MR. Itu adalah kegunaan dari peta dengan jumlah subgrup masing-masing. Selanjutnya di sini ada data perhitungan atribut yang tidak akan saya jelaskan secara rinci, karena pada penjelasan kali ini saya akan membahas mengenai peta kendali variabel. Selanjutnya, peta kendali merupakan metode statistik untuk menggambarkan adanya variasi atau penyimpangan dari mutu hasil produksi yang diinginkan. Dengan menggunakan peta kendali, berikut adalah manfaat yang dapat kita dapatkan. Yang pertama, dapat dibuat batas di mana hasil produksi menyimpang dari ketentuan. Yang kedua, dapat diawasi dengan mudah apakah proses dalam keadaan stabil atau tidak. Dan yang ketiga, bila terjadi banyak variasi atau penyimpangan suatu produk, dapat segera menentukan keputusan apa yang harus diambil. Untuk membedakan apa yang harus kita gunakan untuk peta kendali variabel dan atribut, ini adalah cara kita membedakannya. Yang pertama, kita harus tahu apakah tipe data tersebut, apakah variabel atau atribut. Biasanya kalau variabel itu datanya perhitungan. Nah, setelah kita mengetahui data tersebut variabel, langkah selanjutnya adalah kita harus mengetahui berapa subgrup di dalam data tersebut. Apabila subgrup tersebut sebanyak 1, kita akan menggunakan X dan MR. Apabila subgrup tersebut sejumlah 2 sampai dengan 10, kita harus menggunakan X dan R. Dan terakhir, apabila lebih dari 10, maka kita menggunakan peta kendali X dan S. Itulah bagaimana cara kita membedakan bagaimana peta kendali yang harus kita gunakan. Untuk peta kendali atribut, kalian dapat lihat di sebelah sini untuk cara membedakannya. Selanjutnya, macam-macam variasi. Variasi itu terbagi menjadi 3. Variasi dalam objek, variasi antar objek, dan variasi yang ditimbulkan oleh perbedaan waktu produksi. Yang masing-masing contohnya dapat kalian baca pada slide ini. Selanjutnya, penyebab timbulnya variasi ada secara khusus dan secara umum. Untuk yang secara khusus itu berada di luar batas kendali, sedangkan untuk penyebab umum itu berada di dalam batas kendali atau di batas sistem. Selanjutnya, untuk jenis peta kendali. Peta kendali untuk data variabel seperti yang tadi sudah kita bahas, itu terdapat peta X dan R, peta X dan S, dan peta X dan MR. Untuk peta kendali atribut, terdapat peta C, peta P, dan peta U, dan ada lagi jenisnya peta N dan P. Untuk peta X dan R, biasanya kita menghitung secara 2 kali untuk peta kendali X dan peta kendali R. Pertama, untuk peta kendali X itu untuk memantau perubahan suatu sebaran atau distribusi suatu variabel asal dalam hal lokasinya atau pemusatannya. Lalu, apakah proses masih berada dalam batas pengendalian atau tidak? Yang ketiga, apakah rata-rata produk yang dihasilkan sesuai dengan standar yang telah ditentukan? Selanjutnya, setelah kita menghitung peta kendali X, kita dapat menghitung peta kendali R. Di sini digunakan untuk memantau perubahan dalam hal spreadnya atau penyebaran. Dan yang kedua, untuk memantau tingkat keakurasian atau ketepatan proses.
yang diukur dengan mencari range dari sampel yang akan diambil. Selanjutnya, langkah-langkah dalam pembuatan peta X dan R. Yang pertama, kita harus menentukan ukuran subgrup. Apakah subgrup tersebut berukuran N sama dengan 1, atau N sama dengan 2 sampai 10, atau N sama dengan 10 lebih. Seperti yang kita tahu, untuk peta X dan R menggunakan subgrup berukuran 2 sampai dengan 10. Lalu yang kedua, tentukan banyaknya subgrup ataukah sedikitnya 20 grup. Langkah ketiga, hitung nilai rata-rata dari setiap subgrup, yaitu X bar. X bar di sini merupakan rata-rata dari setiap baris. Akan diberikan data, lalu kita harus menghitung X bar dari setiap barisnya. Langkah yang keempat, hitung nilai rata-rata seluruh X bar, yaitu X bar bar, yang merupakan center line dari peta kendali X. Yang menjadi perbedaan X bar bar dengan X bar yang tadi, X bar bar merupakan rata-rata dari baris yang telah kita tentukan. Itulah bedanya. Kalau X bar itu adalah rata-rata per baris, sedangkan X bar bar rata-rata per kolom dari X bar. Selanjutnya pada tahap kelima, hitung nilai selisih data terbesar dengan data terkecil dari setiap subgrup yang disebut sebagai range atau jangkauan. Selanjutnya, tahap keenam, hitung nilai rata-rata dari seluruh R, yaitu R yang merupakan centerline dari peta kendali R. Selanjutnya, langkah ketujuh, hitung batas kendali dari peta kendali X dengan rumus UCL sama dengan X ditambah A2 dikali R atau jangkauan. Untuk mencari nilai A2-nya, dapat menggunakan rumus ini, atau kalian juga bisa menggunakan rumus dari tabel appendix 6. Lalu untuk menghitung LCL sama dengan X dikurang A2 dikali R. Selanjutnya, langkah ke-8, hitung batas kendali untuk peta kendali R. Kalau tadi kita menghitung untuk peta kendali R, setelah itu kita menghitung peta kendali R. Yang pertama, rumus UCL sama dengan D4 dikali R, LCL sama dengan D3 dikali R. D4 dan D3 ini kita dapat mengetahui nilainya dengan melihat data appendix 6, biasanya ada di buku Walpole. Perbedaan UCL dan LCL adalah UCL itu untuk batas atas dan LCL untuk batas bawah. Selanjutnya, pada tahap ke-9, plot data X dan R pada peta kendali X dan R, serta amati apakah data tersebut berada di dalam pengendalian atau tidak. Biasanya, kita dapat menggunakan software Minitab untuk mengetahui apakah data tersebut berada dalam batas kendali atau tidak. Namun, untuk secara manual, kita dapat mengetahui juga dengan melihat X bar dari setiap subgrup atau tiap baris. Apabila terdapat nilai atau X bar yang berada di dalam jangkauan atau di luar batas, biasanya dapat diambil keputusan bahwa data tersebut adalah di luar batas kendali. Kita dapat mengatasi hal tersebut dengan membuang data yang berada di luar kendali. Di sini dalam maksud membuang adalah kita menghapus data tersebut dan menggunakan data sisanya, lalu kita menggunakan perhitungan ulang. Yang ke-10, hitunglah indeks kapabilitas proses atau CP. Kapabilitas proses di sini kita dapat menghitung setelah nilai dari batas kendali sudah berada di dalam batas kendali. Apabila masih ada yang di luar batas kendali, kita harus melakukan perhitungan ulang dengan membuang data yang berada di luar jangkauan. Rumus CP sama dengan USL dikurang LSL dibagi 6S, di mana untuk rumus S adalah sebagai berikut. Atau dapat juga S sama dengan R dibagi D2. D2 di sini juga dapat dilihat dari data appendix 6. Untuk mengetahui keputusan dari kapabilitas proses, kita dapat menggunakan kriteria penilaian sebagai berikut. Jika nilai CP lebih dari 1,33, maka dapat dinyatakan bahwa kapabilitas proses sangat baik. Apabila
hasil CP dalam rentang 1 sampai 1,33, maka kapabilitas proses dinilai baik. Namun, apabila CP di bawah nilai 1, maka kapabilitas proses akan dianggap rendah. Selanjutnya, untuk menghitung indeks CPK, dapat dilihat dari nilai CPK yaitu minimum antara CPU dan CPL seperti yang tadi sudah kita dapatkan, diambil nilai minimumnya. Apabila misalnya nilai CPU ini 1 dan nilai CPL 0,99, maka kita dapat mendapatkan nilai CPK yaitu minimum, yaitu CPL tadi 0,99. Di mana CPU-nya USL dikurang X dibagi 3S dan CPL-nya X dikurang LSL dibagi 3X dengan kriteria penilaian sebagai berikut. Apabila CPK sama dengan CP, maka proses terjadi di tengah. Namun, apabila CPK sama dengan 1, maka proses menghasilkan produk yang sesuai dengan spesifikasi. Apabila CPK kurang dari 1, maka proses menghasilkan produk yang tidak sesuai dengan spesifikasi. Pada kondisi idealnya, biasanya nilai CP itu di atas 1,33 dan CP sama dengan CPK. Selanjutnya terdapat contoh kasus yang bisa kalian baca di sini. Kalian bisa mencoba mengerjakannya, atau kalian juga bisa lihat pembahasannya sebagai berikut. Di sini diberikan data sampel 1-20 dengan X1, X2, X3 sampai dengan X5. Selanjutnya, kita dapat menghitung rata-rata dari tiap baris atau tiap subgroup. Lalu kita juga dapat menghitung jangkauan yang rumusnya tadi yang besar, nilai terbesar dikurang dengan nilai terkecil. Selanjutnya, untuk memudahkan kita membuat tabel seperti ini. Lalu kita membuat X bar, nilai rata-rata dari kolom X bar, dan jangkauan rata-rata dari setiap jangkauan yang ada. Selanjutnya, ini adalah pembahasan yang dapat kita lihat. Untuk pertama, kita mencari data peta kendali X, yaitu CL sama dengan X sama dengan 2,39, didapat dari sini, rumus di sini. Lalu kita menghitung UCL dan LCL yang didapat dari data appendix 6 dan nilai yang di sini. Setelah kita menghitung peta kendali X, kita menghitung peta kendali L. Caranya sama, kita mencari CL, UCL, dan LCL. Bedanya untuk peta kendali R, CL ini menggunakan jangkauan, sedangkan untuk pada kendali X, CL-nya menggunakan X bar yang didapat dari sini. Oke, selanjutnya kita membuat tabel seperti ini untuk mengetahui apakah ada out of control atau tidak. Nah, setelah kita membuat tabel, kita juga bisa melakukan perhitungan selanjutnya seperti ini. Lalu selanjutnya, kita dapat mengenai kesimpulan, karena sudah tidak ada data out of control, maka langkah selanjutnya adalah menghitung kapabilitas proses. Maka dapat disimpulkan dari data sebelumnya ini, tidak terdapat data yang out of control, sehingga kita dapat menghitung langsung kapabilitas prosesnya dengan cara sebagai berikut. Pertama, kita harus mengetahui nilai S dengan rumus R dibagi D2. Ini nilai D2 dapat dilihat dari tabel appendix 6 atau dari rumus ini. Lalu kita masukkan rumusnya ke dalam rumus CP, didapatkan hasil 0,6410. Selanjutnya kita menghitung CPU dan CPL dengan rumus sebagai berikut. Didapatkan nilai 0,820 dengan 0,4615. Lalu kita ambil CPK minimum, yaitu 0,4615. Dapat dari mana 0,4615 ini? Karena CPK itu minimum antara CPU dan CPL, maka kita lihat mana nilai yang paling kecil.
CPU apakah CPL? Ternyata hasil yang terkecil adalah CPL sebesar 0,4615. Sehingga kita dapat menyimpulkan bahwa nilai CPK sebesar 0,4615 yang diambil dari nilai CPL menunjukkan bahwa proses cenderung mendekati batas spesifikasi bawah. Nilai CP yang sebesar 0,6410 ternyata kurang dari 1. Hal ini menunjukkan kapabilitas proses untuk memenuhi spesifikasi yang ditentukan rendah karena kurang dari 1. Selanjutnya untuk peta kendali rata-rata dan standar deviasi atau X dan S. Ini adalah langkah-langkah pembuatan peta kendali X dan S sebagai berikut. Yang pertama, tentukan ukuran contoh atau subgroup. Biasanya untuk peta kendali X dan S menggunakan subgroup lebih dari 10. Yang kedua, kumpulkan banyaknya subgroup atau K, sedikitnya 20-25 subgroup. Langkah ketiga, hitung nilai rata-rata dari setiap subgroup, yaitu X bar. Langkah selanjutnya, yang keempat, hitung nilai rata-rata dari seluruh X, yaitu X bar-bar yang merupakan garis tengah atau center line. Sebenarnya untuk peta kendali X dan XR ini, dia mirip. Yang membedakan untuk peta X dan R, dia menggunakan jangkauan atau R sesuai dengan namanya. Sedangkan untuk peta kendali X dan S ini, dia menggunakan standar deviasi, karena S-nya itu standar deviasi. Selanjutnya, yang langkah kelima, hitung simpangan baku dari setiap subgroup yaitu S. Di sini terdapat rumus S ya, yaitu akar sigma XI dikurang X bar kuadrat dibagi N kurang 1. Lalu selanjutnya langkah ke-6, hitung nilai rata-rata dari seluruh S, yaitu S bar yang merupakan garis tengah dari peta kendali S. Langkah ke-7, seperti yang tadi, kita hitung UCL dan LCL-nya, di mana A3 ini, rumusnya ini, atau bisa juga menggunakan C4, itu dapat dilihat dari tabel appendix 6. Sehingga, rumus UCL sebagai berikut. X ditambah A3 dikali S standar deviasi, dan LCL sama dengan X dikurang A3 dikali standar deviasi. Langkah selanjutnya, yang ke-8, hitung batas kendali untuk peta kendali S dengan rumus sebagai berikut. Nilai ini juga dapat kita lihat dari tabel appendix 6, sehingga UCL sama dengan B4 dikali S, LCL B3 dikali S. Ini untuk peta kendali X. Setelah kita menghitung ini, kita akan menghitung ini untuk peta kendali S. Langkah yang ke-9, plot data X dan S pada peta kendali X dan S, serta amati apakah data tersebut berada di dalam pengendalian atau di luar pengendalian. Berikut ada contoh soal dari peta kendali X dan S. Untuk membedakan lebih lanjut, biasanya peta kendali X dan S ini di dalam soal terdapat standar deviasi. Apabila terdapat standar deviasi, maka kita langsung dapat mengetahui bahwa ini menggunakan peta kendali X dan S. Ini masih ada sambungannya, tabel. Nah, ini ada pembahasannya. Peta kendali X, yaitu kita mencari CL dari X bar-bar, kita mendapat nilai 20,77. Untuk UCL sama dengan X ditambah A3 dikali S, dengan X bar-barnya tadi ini. Lalu nilai A3 kita dapat dari nilai tabel appendix 6, dan S 1,3 didapatkan hasil UCL sebesar 22,63. Lalu untuk LCL, kita dapat menghitung dengan rumus seperti ini. Dengan nilai X seperti yang tadi, didapatkan nilai LCL sebesar 18,91. Setelah kita selesai menghitung peta kendali X, kita dapat menghitung peta kendali S sebagai berikut.
CL sama dengan 1,3 didapat dari S bar, lalu UCL sebesar 2,716, LCL 0 dikali 1,3. Kenapa ini 0? Karena di tabel appendix 6 nilainya sebesar 0. Untuk mencari berapa sih nilai dari B3, B4, itu tuh kita dapat menggunakan jumlah sampel, lalu kita dapat mencari nilai dari B3 dan B4. Selanjutnya, setelah kita selesai menghitung semua peta X dan peta S, dan apabila sudah in control, kita dapat menghitung kapabilitas proses dengan rumus sebagai berikut. Setelah itu, kita dapat mengetahui dari kriteria penilaian seperti berikut. Sesuaikan dengan nilai CPK dan CP. Apabila CPK sama dengan CP, maka proses tepat di tengah. Apabila CP sama dengan 1, maka proses menghasilkan produk yang sesuai dengan spesifikasi. Apabila CPK kurang dari 1, maka proses menghasilkan produk yang tidak sesuai. Nah, kalian bisa baca di sini. Lalu selanjutnya, ini adalah rumus dari kapabilitas proses dari CP. Menggunakan rumus ini, langkah-langkahnya seperti yang tadi, dengan kriteria penilaian sebagai berikut. Demikian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kurang lebihnya, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.